WhatsApp banyak, kecuali yang ada Androidnya. Buka surah Al-Baqarah 187. Ibu-ibu ya, ibu-ibu semuanya juga pegang mushaf. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat, mari kita awali kajian awal pagi hari ini tentang iktikaf dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Sebelumnya saya sampaikan nama salam dari beberapa ikhwan di beberapa wilayah untuk para ikhwan di Masjid An-Nubuwah ini, muhajirun umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, masalah i'tikaf sebagai rangkaian utama, saya katakan rangkaian utama dari saum Ramadan, karena ada juga i'tikaf disebut di tempat lain. Saya katakan yang di rangkaian utama saum Ramadan itu disebut oleh Allah di dalam ayat yang ke-187. Kalau kita ikuti dari sistematika pembagian Al-Quran, ayat tentang puasa itu dimulai dari 183, ditutup dengan 188 berdasarkan ruku' ain yang kita lihat di dalam mushaf yang sering kita temukan atau kita baca di Indonesia ini, bagi mushaf yang menggunakan ruku'. Ini menunjukkan bahwasanya secara tematis masalah puasa disebut di rangkaian ayat-ayat ini secara tematis ya, sekali lagi. Nah, memang kewajiban atau syariat puasa berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau syariat-syariat yang lain, kita ambil saja rukun Islam lah.
sholat, zakat, haji itu oleh Allah diulang-ulang dalam berbagai surat. Misalnya sholat itu hampir ada di setiap surat atau di setiap juz, mulai juz pertama sampai juz yang terakhir itu ada soal sholat. Kemudian soal zakat itu pun juga begitu, diulang-ulang dari juz 1 sampai juz 30. Atau soal haji itu pun begitu, terulang-ulang di beberapa surat. Bahkan ada disebut surah Al-Hajj. Tetapi saum ini atau siang beda, di dalam Al-Quran menyebutkan saum dan siang. Saum hanya disebut sekali dalam Al-Quran. Kalau siang ini diulang-ulang, ada 8 atau 9 kali. Nah, syariat siang ini lebih tepat begitu ya. Coba untuk bisa membedakan antara saum dan siang, para ikhwan buka surah Maryam ayat ke-37. Surah Maryam itu surah yang ke-15. 19. Ya, ayat 26 ke 27 yang pojok atas kalau di mushaf saya baca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Nah, kata saum hanya disebut di satu tempat ini, lainnya enggak ada. Yang lainnya siang, ya gitu. Apa bedanya saum dengan siang? Walaupun dalam bahasa terjemahan itu sama-sama diartikan puasa. Nah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Ini terjemahan dari saum. Begitu juga pada ayat yang ke 183 di surah Al-Baqarah. Juga begitu. Diwajibkan atas orang-orang yang beriman berpuasa, diwajibkan atas kamu berpuasa. Satu kata, beda kalimat, tetapi diartikan sama. Sebetulnya ini kurang tepat juga, karena tidak mungkin dengan dua kalimat beda artinya sama, tidak mungkin. Kalau Allah ingin menyamakan dua pengertian tadi, seharusnya wallahu alam itu menggunakan kata sama. Yang di sana saum, di sini juga saum. Yang di sana siam, di sana siam. Nah, sehingga para ulama mencoba mentelisik, mencari dengan teliti apa sih perbedaan siam dengan saum. Sepanjang penelitian dan tahqiq para ulama,
Kalau siam itu sebuah syariat yang sudah ada ketentuan-ketentuan yang baku dari syari, dari pembuat syariat, itu siam. Kalau saum tidak, sama-sama menahan, itu disebut dengan saum. Nah, kemudian secara fikih didefinisikan siam adalah menahan makan, minum, hubungan suami istri mulai dari kapan Pak Rahman? Terbitnya fajar apa matahari? Hah? Fajar ya, jangan sampai matahari ya. Matahari nanti hari ini malah mesti belum makan. Nah, jadi terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah siang. Ini bedanya. Ya. Kalau saum tidak, tadi menahan saja. Jadi Maryam, ibunda Aisyah, diberi petunjuk oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nanti kalau ada yang bertanya tentang siapa anak kamu, terutama siapa bapaknya, nggak usah jawab. Jawab saja begini, saya nazar untuk Allah berpuasa. Apa bentuk puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa untuk tidak berbicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Nah, jadi itulah saum. Maka di kalangan orang Jawa ada bentuk puasa yang seperti ini. Namanya puasa bisu. Puasa tidak berbicara. Ada lagi bentuk puasa ngebleng. Ngebleng itu puasa yang tidak sahur, tapi buka. Ada juga tidak sahur, tidak buka. Dalam batas waktu tertentu. 7 hari, 3 hari. Puasa mutih. Puasa yang hanya makan nasi saja. Lauknya garam. Saya pernah melakukan ini. Jangan ditiru, itu salah. Itu lebih berat. Ya, kan dulu di pesantren macam-macam supaya pinter tirakat. Tirakat itu meninggalkan sesuatu. Antara yang saya lakukan ini, yaitu maksudnya biar pinter tirakat. Padahal kalau mau pinter kan harus belajar kan gitu. Nah, ini tirakat kok, tapi tidak pinter ya. Saya nggak kuat. Baru berapa hari gitu. Mata berkunang-kunang. Wah, berat betul. Akhirnya saya makan aja. Itu tadi namanya saum. Ya. Itu. Nah, kembali para ikhwan, ayat yang sedang kita bahas. Ya, ayat ini agak panjang dan memang berisi beberapa penjelasan. Tapi disinilah asal muasal iktikaf di bulan Ramadan. Kita baca ya, tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن agak panjang gunahnya karena di situ gunah dan pakof sehingga ada 2 dengungan ya. Saya ulangi,
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang saya tidak mengatakan salah ya, tapi kurang tepat. Bacaan misalnya lahun berarti nunnya kurang satu, ya itu. Tidak ada tasdidnya, di situ ada tasdidnya. Atau begini, lahunna berarti baca salah harus karena wakof itu harus mati. Lang fatal, kalau ini salah yang ada. Wa antum libasul lahunna. Wah ini apa namanya? Bukan hanya lahan jali, tapi artinya salah, jauh besar. Ya itu. Jadi tahrif Al-Quran. Ya. Nah. Jadi itu para hewan semuanya. Tahrif ya. Lahannya lahan jali. Kesalahan yang jelas, bahkan tahrif artinya ya. Nah itu para hewan semuanya. Jadi tadi agak panjang ya gunanya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ayo. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Nah, ini para hewan penutup ayat tentang syariat puasa. Maka Quran ini konsisten. Mulai dari ayat pertama disebutkan siam. Nah di ayat ini 2 kali juga disebut siam. Berarti siam yang ketiga, kedua, pertama itu satu paket. Tidak menggunakan kata saum. Dan inilah penutup dari harapan pelaksanaan
atau tujuan pelaksanaan puasa. Ada 4 la'alla di dalam rangkaian puasa ini. Pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum yarsudun. Nah, yang keempat terulang lagi soal takwa. La'allahum yattaqun. Dan tidak ada syariat lain yang diiring dengan takwa la'allanya kecuali puasa. Salat tidak ada la'allakum tattaqun. Haji secara letterlek ya, tidak ada la'alla, berhajilah kamu la'allakum tattaqun. Zakat juga begitu, tidak ada wa atuz zakah la'allakum tattaqun. Yang ada hanya puasa. Karena memang antara takwa dengan puasa ini sangat erat hubungannya. Dan puasa ini sebagai salah satu jalan menuju untuk takwa yang paling dekat, karena sama-sama menjaga, mencegah. Waqoyaki wikoyatan puasa masaka yamsaku amsaka yumsiku. Tetapi Allah menggunakan kata la'alla. Di dalam Al-Quran sesuatu yang belum terjadi itu Allah gunakan 2 kata. Satu asa, 2 la'alla. Misalnya asa rabbukum ayyarhamakum dan seterusnya. Nah, yang kedua la'alla. Tidak terjadi, belum terjadi. Nah, para ulama mencoba mencari apa perbedaan antara la'alla dengan la'alla, dengan asa. Sama-sama belum terjadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Jadi ini juga mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ternyata dalam penelitian para ulama, kalau Allah akan menyampaikan sesuatu yang kemungkinannya terjadi itu lebih besar, maka Allah menggunakan kalimat apa Pak Riono? Kalau kemungkinannya lebih besar, kata apa? Asa, kalau la'ala itu kemungkinannya ya mungkin ya tidak. Kalau Imam Al-Khalil ahli nahwu terkenal, kalau la'ala ini sangat tergantung dengan yang sebelumnya. Maka kalau kita ayat realita, ayat kauniyahnya, orang yang berpuasa banyak sekali, bahkan mungkin sudah berkali-kali, tetapi apakah takwanya meningkat atau tidak? Tuh. Gimana? Belum tentu kan? Maka Allah menggunakan kata la'alla. Nah, kemungkinannya tergantung kita. Saya sendiri mungkin udah puasa 50 kali lah. Dan sudah 60-an. Nah, saya belum merasa takwa saya itu meningkat. Balik yang kita lihat fenomena akhir-akhir ini ya. Orang puasa banyak sekali. Kita lihat restoran-restoran kalau bukber rame sekali. Saya kemarin ya mulai dari Kalimantan sampai Jambi. Itu warung-warung makan kalau puasa penuh. Nah, tetapi apakah mereka pertama puasa atau jangan-jangan tradisi ya temannya puasa itu bukber. Yang kedua, apakah takwa mereka meningkat dengan puasa itu? Karena rata-rata saya lihat waktu maghribnya kalau nggak terlambat hilang. Dan dengan waktu isaknya dan seterusnya. Maka ini menjadi perhatian kita para ikhwan jemaah. Kemungkinan takwa kita bisa bertambah dengan puasa, tapi kemungkinan tidak bertambah dengan puasa. Nah, agar puasa kita membawa kita takwa, Allah berikan rangkaian-rangkaian utama
dalam saum Ramadan. Mulai dari yang pertama, baca Quran, meningkatkan kebaikan. Nah, sekarang ini iktikaf. Nah, dengan iktikaf ini kita berharap puasa kita bisa membawa kepada takwa. Nah, para hewan semuanya kita awali dari awal ayatnya. Dihalalkan bagi kalian malamnya puasa bercampur dengan istrimu. Ini bahasa santun sekali, ya. Berhubungan ya dengan istri. Karena apa? Nah, Ibnu Katsir ketika menjelaskan rangkaian soal puasa ini menjelaskan 3 perubahan sholat dan 3 perubahan puasa. Walaupun sebetulnya perubahan sholat lebih dari 3. Beliau jelaskan begini. Perubahan pertama, dulu sholat itu menghadap kemana, Mas Ang? Baitul Maqdis ya. Walaupun Rasul ada di Mekah nih, kan di situ ada Ka'bah, tapi beliau sholat tidak menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Sejak diwajibkannya sholat 5 waktu setelah Isra dan Mi'raj. Ketika pindah ke Madinah masih juga sholat menghadap ke Baitul Maqdis. 17 bulan kemudian baru dirubah dari menghadap ke Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini perubahan sholat pertama. Kemudian perubahan sholat yang kedua. Dulu kalau orang sholat itu di tengah-tengah sholat boleh bicara. Nah, misalnya Pak Samsudin samping saya, Allahu Akbar, Mam, kemarin dari mana? Nah, lama bener nggak kemarin? Saya jawab, saya dari Kalimantan, dari mana-mana. Sekarang baru boleh gitu, ya. Nah, sampai turun ayat hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sejak itu orang tidak boleh lagi bicara. Ini perubahan kedua. Perubahan ketiga, dulu itu orang kalau sholat, kalau masbuk, itu karena tadi boleh bicara kan, tanya sama temannya, dapat berapa rakaat? Nah, kalau dia jawab misalnya 2. Ini sholat dulu. Nah, dia sholat dulu sendiri. Nah, kebutlah ya. Nah, baru nanti salamnya bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada Mu'adz bin Jabal punya inisiatif. Jadi syarat itu banyak. Bisa kata kalau dia banyak ada. Yang dari inisiatif para sahabat banyak ya itu. Nah, dia ngelihat, wah ini enggak pas lah menurut saya. Maka dia sholat datang ke masjid masbuk. Kemudian dia ikuti apa yang dia dapati dalam sholat itu dengan Rasulullah. Langsung dia masuk ke dalam shaf sholat. Nah, ketika Rasul salam, dia sendirian berdiri melanjutkan sholatnya yang kurang tadi. Yang lain sudah salam. Nah, seluruh masjid reaksi, ini apa-apaan kayak gini, buat syariat aja. Tapi justru itu yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi besok lagi kalau kamu masbuk ya, ikuti saja model Mu'adz bin Jabal itu. Nah, sejak itulah kalau ada orang masbuk, dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau sekarang imam, kemudian kekurangannya digenapi sendiri. Itu 3 perubahan sholat. Nah, saum ya, masih ada perubahan lagi, cuman yang disebutkan 3 ini. Apa?
Ya, boleh Pak Parmo nambah-nambahi perubahan sampai 10 nggak apa-apa lah. Nah, nah ini saum ya. Saum itu dulu kewajiban alternatif. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-184. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau dia tidak kuat boleh puasa. Asal dia bayar fidyah. Boleh enggak puasa. Nah, kalau tidak kuat puasa, ya harus puasa. Sehingga yang puasa hanya orang-orang yang tidak mampu bayar fidyah. Ya, yang kaya enggak puasa. Wong saya bayar fidyah kok. Loh. Jadi begitu. Kemudian ada perintah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa tidak lagi kewajiban alternatif. Semua harus puasa. Kecuali wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tidak mampu boleh ya. Jadi asal mampu, walaupun dia mampu bayar fidyah, dia harus tetap puasa. Tidak boleh tidak. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, dulu puasa ini setahun hanya sekali, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Itu berjalan beberapa tahun. Nah, kemudian turun ayat syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Semua yang berkaitan dengan puasa dijadikan satu, yaitu puasa sebulan. Nah, wajibnya dirubah dari 1 hari dirubah menjadi apa? Sebulan. Ada lagi yang menambahi 3 hari dalam 1 bulan. Tapi saya ambil 1 aja. Ini perubahan kedua. Jadi dulu puasa itu ibu-ibu setahun hanya sekali. 1 hari maksud saya. Yaitu kapan tadi? 10 Muharram. Nah, kemudian oleh Allah dirubah. Selama setahun diwajibkan puasa 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, kemudian dulu puasa itu batas boleh makan dan tidaknya itu tidur. Loh. Kalau sudah tidur enggak boleh makan lagi. Dan juga tidak boleh berhubungan dengan suami, dengan istri. Ya itu. Bagi istri yang bagi suami tidak boleh hubungan dengan suami asal sudah tidur. Nah, satu saat ada peristiwa. Ini namanya bermacam-macam. Tapi sebenarnya yang saya mudahkan namanya Sirmah. Ada sahabat namanya Sirmah. Ada Sirmah bin Sirmah. Itu dia pekerja berat. Kemudian pulang setelah selesai setelah waktunya futur, dia pulang ke rumah. Dia tanya sama istrinya. Dan miskin lagi. Ini Sirmah ini sahabat miskin. Ada enggak, Mak? Kurang lebih gitu ya. Yang digunakan untuk futur. Enggak ada. Ya itu. Tapi saya akan carikanlah dulu. Mungkin ada di saudara yang punya digunakan untuk futur. Ini para ikhwan. Betapa para sahabat awal saat itu. Banyak yang miskin. Nah, kemudian istrinya mencari bukaan. Lama enggak pulang-pulang. Nah, karena memang belum dapat. Ya berarti enggak pulang kan. Sambil nunggu istrinya, dia udah lelah, capek, lapar. Akhirnya apa? Tertidur. Dia tidur, istrinya datang. Mas, ini ada makanan. Aduh,
Saya udah tidur. Wah, ya nggak boleh makan. Itu nanti boleh makannya lagi, buka nanti. Sahur nggak boleh, nggak ada aturan sahur nggak ada. Boleh sahur itu kalau belum tidur. Nah itu. Sampai siang hari kelihatan sekali si Sirmah ini lemes sekali. Terus ditanya oleh Rasulullah, Sirmah, kenapa begitu? Cerita. Nah, ya. Gitu. Akhirnya turun ayat ini. Mulai dari wahillalakum lailatas syiyam mirofatu ila nisai. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sejak itu puasa dirubah. Aturan atau larangan tidak boleh makan, tidak boleh minum, itu bukan tidur. Bukan hanya malam, ya itu. Bukan waktu malam, tetapi adalah ketika sudah terbit fajar. Nah, coba kalau aturan ini masih tetap berlaku sampai sekarang. Loh, kira-kira Pak sadar kira-kira? Loh, nggak kuat. Itulah tadrij di dalam pensyariatan. Nah, itulah. Nah, sekarang kita ikuti. Jadi tadi pada waktu malam hari boleh berhubungan dengan istri. Ya. Jadi setelah ada perubahan tadi. Dulu nggak boleh. Asal tidur. Sudah tidur, lah mau ngajak istrinya bilang, "Loh, kamu udah tidur ya?" Nggak boleh. Loh, gitu. Coba ibu-ibu kalau coba gitu. Tapi ada yang langgar nanti. Alimallah annakum kuntum tahtanuna. Ya karena ini aturan berat dilanggar oleh sebagian sahabat. Yang dalam kitab-kitab disebutkan Umar itu sering langgar ini. Walaupun dah tidur tetap aja berhubungan dengan apa? Istrinya. Nah, Umar ini memang sering menjadi penyebab turunnya syariat. Itu yang pertama, ya. Huna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini tidak saya jelaskan. Ini soal berumah tangga ya. Jadi istri itu pakaian dari suami, suami pakaian dari istri. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu kalau di antara kalian ada yang melanggar aturan, larangan berhubungan suami istri sebelum tidur. Sudah tidur, tahu ya. Tapi udahlah, oleh Allah ampuni. Nah, terjemahnya ini kita bisa lihat ya. Jadi Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Nah ini terjemahan bagus. Bukan mengkhianati. Ya, asalnya kan khianat. Tapi oleh penterjemah Departemen Agama diterjemahkan dengan kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Padahal kalimatnya khianat. Khianat itu kan berarti melanggar atau pengkhianatan. Ini antara lain plusnya terjemahan Departemen Agama. Maka saya biasanya lebih mantap menggunakan terjemahan Departemen Agama karena tim ya lebih banyak walaupun sudah tentu tidak sempurna. Yang sempurna Quran. Nah, jadi maka Allah menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Nah, kemudian fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Artinya keturunan. Jadi sudah selesai larangan, kemudian setelah itu perintah. Ini kalau dalam istilah usul fikih namanya adalah nasakh.
Setelah dilarang kemudian diperintahkan. Contoh yang lain biasanya kuntu nahitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Berarti larangan ziarah kubur hapus dengan adanya kalimat fazuruha. Begitu juga tadi dilarang, kemudian sekarang perintah. Fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Sebetulnya ayatnya awalnya sampai situ saja. Selanjutnya, dan makanlah, minumlah, sehingga beda bagi kalian benang putih dan dari benang hitam. Kemudian para sahabat ketika turun ayat ini, kalau mau tidur itu membuat 2 gulungan benang. Satu gulungan benang putih, 2 gulungan benang hitam. Taruh di bawah bantal itu kasur. Kalau mau makan lihat dulu. Masih ada bedanya. Kalau mau berhubungan dengan istrinya lihat dulu. Masih ada bedanya. Kalau istrinya nggak percaya, suruh lihat tuh, lihat. Bidang enggak. Oh ya, masih. Ya itu. Ya itu. Nah, akhirnya ini tadi tajrid juga. Para sahabat kesulitan kalau harus gulung benang, ngelihat lagi. Maka mereka bertanya pada Rasulullah. Ini perspektif tafsir ya. Itu. Ya Rasulullah, apa maksudnya perbedaan benang putih dan benang hitam itu apa? Bagaimana sih? Lah kami tiap malam harus gulung benang. Nah, dan nanti kalau mau makan lihat lagi. Nah, mau hubungan dengan istri saya lihat lagi. Nah, Rasul nggak bisa jawab. Kalau Rasul tidak jawab, tidak bisa. Biasanya Allah langsung yang jawab. Ini masalahnya tidak sederhana soalnya. Walaupun masalah benang ya, asalnya kan masalah benang. Beda benang putih dengan benang hitam. Nah, para ulama tafsir menjelaskan, inilah ayat terpendek, kalimat wahyu terpendek yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi wahyu terpendek. Apa? Kalimat minal fajri. Udah itu aja. Terus malaikat Jibril naik lagi. Jadi hanya memberikan wahyu 2 kata. Min dan fajar. Minal fajri. Tetapi ini dasar menjelaskan yang tadi. Jadi maksud perbedaan hatta yatabayyana lakum bagi kalian benang putih, benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Jadi minnya mindil bayan. Udah itu aja. Nah, jadi sekali lagi tadi menghilangkan kesulitan para sahabat agar mereka tidak usah gulung benang. Nah, kalau mau tidur tunggu saja. Ini dah fajar apa belum? Ya itu. Itu pun biasanya ditandai dengan azan kan. Ada azannya Bilal, ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, itulah para hewan. Ini pentingnya azan awal itu begitu. Ya itu. Berarti kalau azan awal masih boleh makan karena belum datang fajar. Fajar ini adalah fajar sidik, yaitu fajar sodik, yaitu subuh. Jadi itulah para hewan semuanya, makan, minum, berhubungan dengan suami istri silakan, asal apa tadi? Belum datang fajar. Bukan ini, asal belum beda benang putih dengan benang hitam. Bukan itu. Nah, minal fajar. Itulah para hewan semuanya.
Jadi wahyu terpendek itu minat. Nah, summa atimus syiyama ilal lail. Setelah nanti datang fajar, stop. Nah, dari sinilah kemudian ada orang-orang yang agak ya gimana ya, saya sebutkan letterlek. Imsak enggak perlu. Tuh gitu. Kadang-kadang gitu ya. Ini menurut hemat saya kurang bijak. Karena Rasulullah sendiri imsak. Ya itu. Jangan Allah belum subuh makan. Loh. Karena apa? Disebutkan hadis Imam Bukhari kan jelas. Batas antara Rasulullah SAW selesai sahur dengan azan subuh itu adalah kurang lebih membaca Al-Quran berapa ayat Ustaz ya? 50 ayat. Ini kan berarti ada waktu jeda. Kan gitu. Nah, biasanya kalau saya saum yang saya jadi patokan bacaan Quran ini asrama. Walaupun itu tidak pasti ya, tapi sebaiknya walaupun karena ini hadis yang tadi tidak dipakai, yang dipakai ini hadis ini riwayat Abu Dawud. Kalau kamu sedang puasa dan melakukan sahur, kamu dengar azan subuh, lanjutkan. Nah, yang dipakai hadis ini. Nah, ini kan berarti kurang adil. Yang ikhtiyat tadi kan ikhtiyat. Hati-hati, enggak dipakai. Yang dipakai yang ini tadi. Wah, kan ada hadisnya. Nah kan gitu. Kalau kita sedang sahur, kata Rasulullah, mendengar azan, lanjutkan, habiskan. Tapi nambah sudah tentu nggak boleh ya. Nah, ini boleh juga dipakai. Nah, tetapi yang tadi juga bisa diperhatikan untuk hati-hati para hewan jemaah. Apalagi kalau kadang-kadang kan rangkaian sahur itu kan agak panjang, terutama saya sendiri ya itu. Ya kalau sahur itu rangkaian utamanya makan, itu mesti. Setelah itu minum. Minum pun ada suplemen biasanya, madu. Habis itu saya sendiri ya mohon maaf, mesti harus gosok gigi dulu. Kalau enggak, aduh siangnya enggak karuan. Ya itu minimal siwak. Habis gosok gigi itu harus saya sekali minum lagi sehingga masuk puasa bersih mulut. Coba kalau tadi ngikuti yang ketika dengar azan lanjutkan, ini sebenarnya enggak ada percaya. Wah siang udah enggak karuan. Sahur enggak ada suplemennya. Biasanya suplemennya madu saya. Di samping minum air putih ya itu madu. Nah itu dan mungkin para hewan juga gitu. Rangkaian untuk menutup sahur itu kan begitu. Maka alangkah baiknya kalau kita ngikuti Rasulullah, selesai sahur tidur lagi apa baca Quran. Lu saya ada nih, habis sahur tidur. Ya blablas lah. Subuhnya kan tidurnya orang puasa ibadah, ya, punya dalil doif ngawur. Ya itu. Nah mungkin kalau ikuti Rasul ya tadi ambil jeda waktu, selesai sudah bersih semua baca Quran. Nah ketika muazin azan subuh kita sedang baca Quran seperti tadi Rasulullah SAW. Itu pemahaman saya. Ya itu. Sumatimus syiyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah engkau dekati mereka, maksudnya istri, wa antum aakifun. Sementara wawunya waw ibtida. Kalau waktu itu biasanya hal yang kalimat sesudahnya. Sementara kalian itu iktikaf di masjid. Nah, sebagian orang mengatakan, ini kan cuma berita. Loh, di Quran itu untuk menunjukkan syariat tidak mesti harus menggunakan fi'il amr.
Loh, khobar itu bisa berarti insan. Dalam ilmu balaghah begitu. Khobar bisa berarti perintah, minimalnya nuansa. Misalnya soal menyusui. Itu khobar. Tetapi para ulama menyatakan bahwasanya wanita itu wajib menyusui. Misalnya semacam. Lagi yang berita loh ya. Soal berbakti pada kedua orang tua. Itu pun begitu. Perhatikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Perintah bukan itu? Bukan. Tapi masdar. Ya itu. Tapi apakah karena ini kan cuman berita, maka kita tidak wajib berbakti pada orang tua? Lebih payah lagi begini ini. Orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Orang begini ini sulit diberitahu. Loh, karena apa? Sok tahu. Maka dalam soal ilmu, para ulama membagi-bagi manusia ini. Satu, dia tidak tahu dan merasa tidak tahu. Bagus itu. Itu diberi petunjuk. Yang kedua, dia tahu dan merasa dirinya tahu. Ini bagus, berarti dia mengamalkan. Nah, yang payah yang nomor 3. Dia tidak tahu, merasa tahu. Wah, ini udah orang begitu itu tinggalin aja. Enggak tahu, merasa tahu. Baru tahu satu hadis gitu. Udah pakai semuanya. Untuk semuanya didalili dengan itu. Ya bagus sih bagus ya ini saya katakan. Tapi kalau sampai kemudian meniadakan hadis yang lain yang sebetulnya juga ada yang bisa dijadikan landasan kan jadi nggak karuan. Nah ini. Jadi walaupun ini khobar, tetapi secara prinsip para sahabat melakukan iktikaf. Jadi jangan wah iktikaf nggak penting karena hanya berita, nggak begitu. Nah biasanya Al-Quran kemudian lihat pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya ini, Rasul itu pernah mengkodok, mengganti iktikaf. Tahun yang sebelumnya karena kesibukan beliau tidak bisa iktikaf dan biasanya beliau iktikaf itu 10 hari. Tahun selanjutnya menjelang meninggalnya, iktikafnya berapa? 20 hari. Ini menunjukkan pentingnya iktikaf. Dan hemat saya, inilah rangkaian untuk menjadikan kita bertakwa dengan puasa tadi. Apalagi, walaupun ini tidak kepastian ya. Ditutup ayat ini dengan yattaqun. Nah, pengertian saya, kalau ingin puasanya membawa pada takwa, akan lebih terbuka kesempatan, lebih lebar kalau kita iringi saum kita dengan apa? Iktikaf. Loh, itu para hewan semuanya. Ya. Karena tadi arti saum dengan iktikaf hampir sama juga. Iktikaf menahan diri di satu tempat, itu namanya iktikaf. Nah kemudian oleh para ulama disebutkan menahan diri di masjid untuk melaksanakan ibadah, itulah namanya iktikaf. Maka di beberapa tempat di masjid kan biasanya di pengimaman ada ditulis nawaitul iktikafa, sunnatan lillahi ta'ala, mengingatkan agar masuk masjid, siapapun yang masuk masjid dia berniat apa? Tinggal sebentar. Seperti para hewan di sini nih. Ini sudah iktikaf, asal diniati loh. Tapi kalau belum niat tadi niatnya taklim bukan. Ya itu. Itu mengingatkan ya itu. Jadi dan ini memang ya menjadi kebiasaan saya. Kalau saya masuk masjid udah niat aja iktikaf. Habis sholat 2 rakaat tinggal sebentar. Niati iktikaf. Nah itulah para hewan semuanya pentingnya iktikaf. Oleh karena itu harapan saya, mari syariat-syariat yang begini ini
yang dianggap oleh sebagian muslimin sudah bukan syariat, kita hidupkan lagi. Karena dalam hadis, walaupun hadisnya keduanya tidak kuat ya, disebutkan man ahya sunnati faqad allati qad umitat, allati qad umitat. Siapa yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan orang, ada dua kemuliaannya. Dia termasuk gharib, orang yang gharib. Fatuba lil ghuraba. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala 50 orang yang mati syahid. Inilah para ikhwan semuanya syariat iktikaf disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau saya mengatakan iktikaf tidak penting, Masya Allah. Apa yang disebut dalam Al-Quran itu penting. Kalau tidak penting nggak sebut. Jangan sampai nanti seperti orang Yahudi ketika Allah membuat perumpamaan berupa laba-laba. Lah, katanya ini kitab yang penting, kitab yang hebat mulia. Kenapa barang remeh itu disebutkan di dalam Al-Quran? Soal laba-laba dibantah oleh Allah. Allah tidak malu membuat perumpamaan lebih dari itu. Lah, kemudian turun ayat, walaupun susunannya di sini Al-Baqarah disuruh surat Al-Ankabut. Ya itu. Lebih dulu surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan anak lalat ba'udoh. Ya itu. Lalat ada lagi kan? Nah, ini ba'udoh. Kalau dubab kan alalat. Wa iya sulkumud dubab. Nah, ini anak nyamuk. Berarti belum jadi nyamuk. Anak nyamuk. Bayangkan, belum jadi nyamuk. Nah, besar mana, Pak? Dengan laba-laba. Besar laba-laba. Dengan lalat, besar lalat. Allah tidak malu. Karena di situ banyak sekali hikmah. Dia mengatakan gini, beat nggak penting. Loh. Dengan tidak diperintah dalam Al-Quran. Ini lagi. Atau paling disebut berapa kali. Ini lagi nggak karuan. Loh ya itu. Padahal baiat ada dalam Al-Quran. Berarti ini penting. Sama seperti ini. Iktikaf ada dalam Quran. Berarti penting. Ya para ikhwan semuanya. Nah kemudian para ulama membuat syarat tertentu, rukun tertentu dalam iktikaf. Nah, kalau ini sudah dalam ranah ikhtilaf. Jangan diperpanjang. Loh. Ribut ikhtilafnya, iktikafnya tidak. Loh, piye? Apakah masuk harus tanggal 20 malam atau 20 pagi? Ah itu ribut. Merasa sok sunah lagi. Oh, semuanya ada dasarnya. Kayak ini, iktikaf apakah harus 30 hari penuh? Loh, ya pokok 30, 10 hari penuh. Apa boleh sebagian indah ranah iktikaf? Apakah harus di masjid atau boleh di bagian masjid? Ini ranah iktikaf. Tapi yang jelas soal bagian masjid itu para ulama sepakat. Boleh di bagian masjid manapun. Bahkan di sutuh masjid. Sutuh itu atap yang tidak ada penyuni di bagian. Boleh di situ. Jadi kalau para hewan mau iktikaf di mana emper, silakan. Loh, ini udah ranah iktikaf. Ya itu. Cara yang penting iktikaf lah. Loh. Iktikaf tidur terus ataupun baca Quran, silakan. Loh. Para hewan semuanya. Apakah waktu itu boleh diskusi? Ya kan gitu. Apakah hanya baca Quran? Ini ranah ikhtilaf semuanya. Nah, oleh karena itu perlu dibedakan mana yang fikih kan gitu. Kalau fikih mesti membuka ruang untuk berbeda pendapat. Karena fikih kan pemahaman. Pemahaman saya dengan Pak Samsudin beda. Loh. Tetapi para ulama beda pendapat, tetapi biasanya mesti ada sumbernya. Tidak mungkinlah para ulama punya pendapat tanpa punya sumber. Nah itulah para hewan semuanya. Mari kita
laksanakan syariat yang mulia, bahkan saya katakan sangat mulia sebagai rangkaian dari saum yang berupa iktikaf. Nah, kemudian kalimat fil masajid ini pun juga jadi ranah ikhtilaf lagi. Apakah masjid di rumah? Kan tiap rumah punya masjid tuh. Apakah masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan? Nah, itu yang biasa disebut dengan masjid kampung. Kalau di sini musola, kalau di Arab lain lagi. Musola itu tanah lapang. Ya itu. Kan beda. Jadi di Madinah itu ada musola, tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat id. Namanya musola. Tapi kalau di Indonesia itu masjid yang tidak digunakan untuk Jumatan, ya namanya masjid kampung. Itu yang tadi Muat biasanya sholatnya 2 kali. Sholat karena beliau itu imam di kampungnya, sholat dulu dengan masyarakat di kampung itu penduduk, baru kemudian datang ke Madinah, sholat lagi bersama Rasulullah. Jadi sholatnya 2 kali. Kita sekali aja ada, ini sholatnya 2 kali. Pernah kan sholat yang kelamaan yang kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, itulah namanya masjid kampung. Ya itu. Atau masjid yang digunakan untuk Jumatan, namanya jami. Jadi kalau para ikhwan di Timur Tengah tanya ainal masjid, orang bingung. Nah, katanya kalau ainal jami, orang lebih mantap menjawab sana. Artinya masjid yang digunakan untuk apa? Jumatan. Lah, ya itu. Nah, oleh karena itu yang penting masjid hanya memang kemudian dipilah-pilah. Masjid jami ini lebih mulia daripada masjid kampung. Karena apa? Ya logis. Kita lebih banyak bisa melaksanakan sholat jamaah dengan yang makmum lebih banyak, bisa lebih menjaga sholat Jumat sehingga tidak harus membatalkan iktikafnya dan seterusnya. Nah, apakah iktikaf tadi ya boleh keluar atau tidak? Ini ranah ikhtilaf juga. Lah, ya itu. Yang penting saya harapkan para ikhwan iktikaflah. Bahkan para ulama walau hanya sebentar selama puasa ini gunakan untuk iktikaf. Sudah tentu yang terbaik ya tinggal di masjid, tidak keluar-keluar kecuali untuk keperluan sifatnya manusiawi, makan. Lah, ya itu. Kemudian mandi misalnya gitu. Kalau di kamar di masjid enggak ada kamar mandi dan seterusnya. Tapi yang jelas tidak boleh tadi hubungan suami istri ya batal itu. Nah, ya itu. Habis itu balik lagi ke masjid apa ya begini. Ya. Nah, itu selama 10 hari itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya belum mampu untuk 10 hari gunakan iktikaf waktu yang paling singkat lah tuh. Begitulah para ikhwan semuanya. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini sehingga kita lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena di 10 hari terakhir Rasul Sadda Mizari, beliau mengekatkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Tidak berhubungan dengan istrinya. Itu sebagian orang yang itu atau meningkatkan peribadahnya. Qadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Jangan malah 10 hari makin menurun. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Karena memang kebiasaan begitu. Hari pertama tarawih, sampai teras masjid. Hari kedua terus maju. Ini kemajuan yang tidak baik. Ya, itu para hewan semuanya ya. Kemudian enggak usah ada pertanyaan ya. Itu saya cukup sekian aja. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jazakallahu semua perhatiannya. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca Sayyidul Istighfar, doa pagi, sore dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzu bika min syarri ma suna abu laka bi ni'matika alai wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bismillahilladzi la yadur masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadur masmi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadur fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sebelumnya saya tidak perlu dibuatkan tempat khusus, nanti saya buat sendiri ya itu. Dan nanti mungkin bahas sejadah terus pasang meja bangku ya, karena itikafnya pun juga nggak tentu, paling di sini sehari karena hari Ahad sudah ditunggu di Cilengsi untuk bedah buku dan seterusnya ya. Saya di sini sampai Jumat atau Sabtu pagi. Insya Allah khutbah masih di Lampung. Tergantung wali apa suruh khutbah di sini atau khutbah di tempat lain ya. Gitu. Demikian para ikhwan, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Boleh, alhamdulillah masyukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang belum salaman, ini salaman. Ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan tadarus juz berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun An-Nur An-Nur. Kita mulai dari surat An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Masuk surat Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
فاتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وما يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Alhamdulillah selesai surah Al-Furqan. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah sudah sampai surah Al-Furqan. Nanti surat Asy-Syu'ara. Allah Akbar.